Unique. Shalom Soul Sketcher, apa kabarnya hari ini teman-teman? Aku berdoa dimanapun kalian pada hari ini, kiranya semua teman-teman dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang tetap kuat, tetap bahagia, sukacita, dan yang paling penting tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Hari ini teman-teman, ibadah Unity Quality Enlightenment akan dilayani oleh teman-teman dari Soul Sketcher Surabaya. Sudah siap memuji Tuhan? Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan diri kita. Kita mau sama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu Tuhan hadir di tempat ini Tuhan, bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita menaikkan satu pujian. Katakan sama-sama, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari kita mau naikkan pujian dari awal. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, oh haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita memujikan Allah sumber kuatku. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Aku ingin hidup hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Milikku di surga, tiada yang ku ingin hidupku hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber
kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita mau merenungkan pujian ini. Mari kita mau mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya Yesus. Dari siapapun Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan tak peduli, masa lalu tetap memilihku, bukanku sempurnakan, jadikan yang indah. Katakan, kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku,
Shalom, hai guys, senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua hari ini. Teman-teman dari Soul Catcher, Gereja Orang Beriman, Surabaya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bisa melayani bersama dengan teman-teman semua hari ini. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyu Prianto, biasa dipanggil Wahyu. Usia saya 26 tahun dan saat ini saya sedang menyelesaikan tesis di salah satu sekolah tinggi teologi di Surabaya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih sehat, kami masih kuat, kami bisa beraktivitas seperti biasanya dan keluarga kami masih di dalam kondisi yang baik-baik saja. Kami percaya itu semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan semata. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami bersama dengan segala keterbatasan kami, supaya kami bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami semuanya diingatkan oleh Tuhan. Kami semuanya terus dibangkitkan iman kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami semakin mengerti Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Kami semakin mengerti firman-Mu dengan lebih baik lagi. Dan kami boleh mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang menemukan tujuan hidup. Menemukan tujuan hidup. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan tujuan hidup. Mengapa kita perlu untuk menemukan tujuan hidup? Karena sejatinya ketika kita menjalani hidup dengan tanpa tujuan. Kita menjalani hidup dengan tanpa tujuan. Sehingga tidak jarang ada banyak orang, ada banyak anak muda yang ketika menjalani hidup, dia menjalani hidup dengan frustasi. Bahkan tidak jarang yang mengakhiri hidupnya dengan begitu sangat tragis. Nah, mengapa perlu untuk mengetahui tujuan hidup? Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh yang begitu luar biasa, yaitu yang bernama Paulus. Paulus adalah tokoh yang sangat berpengaruh di dalam kekristenan. Bahkan kalau teman-teman lihat di dalam kitab Perjanjian Baru, hampir sepertiga kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Sehingga teologi Paulus begitu berpengaruh di dalam kekristenan. Nah, orang yang begitu berpengaruh sekalipun di dalam kekristenan ini, tetapi dia pernah mengalami struggle yang sama yang pernah kita rasakan bahkan hari-hari ini. Ketika dia mencari tujuan hidupnya, ketika dia mencari sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Dan itu yang luar biasa yang kita akan pelajari hari ini, yaitu tentang bagaimana Paulus menemukan Kristus di balik semua hal yang dia bisa capai di dalam hidupnya, yang orang lain anggap itu semua berharga, tetapi bagi Paulus ketika dia berjumpa dengan Kristus, dianggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Mengapa demikian? Kita hanya bisa menemukan tujuan hidup di dalam dua hal, dan ini yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita bisa menemukan tujuan hidup kita, yaitu in Christ alone, di dalam Kristus saja, di dalam
Kristus saja. Ayat yang ke-8 kalau kita perhatikan bersama. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus adalah seorang Yahudi yang taat. Bukan cuma seorang Yahudi yang taat, tetapi dia adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang yang begitu luar biasa di dalam mentaati hukum Taurat. Pencapaiannya begitu luar biasa. Dia mengejar sesuatu yang berharga bagi orang Yahudi pada saat itu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, itu semua dianggap sampah. Itu semua dianggap tidak berharga. Mengapa Yesus begitu berharga bagi diri Paulus? Dan Paulus bukan cuma sekadar mengejar apa yang bisa dia kejar, bahkan dia tidak mengejar apa yang dia anggap orang penting pada saat itu, yaitu tentang kelahirannya. Dia lahir sebagai orang Ibrani asli. Dia lahir sebagai seorang yang mentaati hukum Taurat, bahkan disunat pada hari yang ke-8. Kita lihat Yesus juga disunat pada hari yang ke-8. Dan itu merupakan budaya Yahudi pada saat itu. Dia adalah orang Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dalam mentaati hukum Taurat dia tidak bercacat celah. Ketika kita lahir, kita pasti tidak pernah mengusahakan kita mau lahir di mana kan? Kita tidak pernah request dulu ke orang tua kita mau lahir di mana, dengan suku seperti apa. Tetapi Paulus, dia adalah orang Israel asli, suku Benyamin, dan itu yang merupakan kebahagiaan bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Paulus tidak pernah mengusahakan itu semua yang menjadi kebanggaan bagi orang Yahudi. Tetapi dia menerimanya dengan secara otomatis. Bukan cuma menerima secara otomatis, tetapi dia juga mengusahakan itu dengan melakukan hukum Taurat dengan tidak bercacat celah. Tetapi semuanya itu dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada apa yang biasa dilakukan dan dicapai oleh Paulus. Dan itu menarik sekali yang bisa kita pelajari. Apa sih sebetulnya tujuan hidup manusia? Apa sebenarnya tujuan hidup kita bersama? Tujuan hidup kita sebetulnya yaitu ingin bahagia. Benar gak sih? Tujuan kita ini sebenarnya untuk bahagia. Kita menikah untuk bahagia kan? Kita bekerja, mendapatkan uang, bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, kita bahagia kan? Jadi sebetulnya tujuan hidup manusia adalah untuk bahagia. Namun bahagia yang seperti apa sehingga kita bisa merasa puas dan merasa ini cukup sih bagiku. Ini cukup untuk semua yang menjadi kekosongan di dalam diriku. Ini cukup untuk mengisi semuanya itu. Tetapi seringkali ketika kita mencapai sesuatu, kita tidak pernah merasa puas dan kita tidak pernah merasa bahagia. Lalu bahagia yang seperti apa yang sebetulnya Kristus tawarkan di dalam tujuan hidup kita? Seorang yang bernama Augustine of Hippo, seorang yang berpengaruh di dalam kekristenan abad pertama dan kedua, seorang yang sangat pandai di dalam filsafat, sangat berpengaruh di dalam bidang teologinya. Bukan cuma berpengaruh di dalam filsafat dan teologi, tetapi dia juga sangat luar biasa di dalam orator dan pidatonya. Dia mencapai apa yang dianggap orang lain berharga pada saat itu. Tetapi dia bukan cuma mencapai apa yang dianggap orang lain berharga, tetapi dia mengejar keberhargaan itu, mengejar kebahagiaan itu di dalam hidupnya. Ketika dia memiliki istri yang lain di luar pernikahan dan dia memiliki seorang anak. Agustinus mengejar apa yang dianggap orang lain berharga, ini yang membuatmu puas, ini yang membuatmu bahagia dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, pengenalannya akan Kristus, ketika dia bertobat, salah satu kalimat yang begitu luar biasa yang mengubahkan banyak orang sampai hari ini. Salah satu kalimatnya berbunyi seperti ini. Jiwaku tidak akan pernah bisa tenang, dan jiwaku cuma bisa tenang hanya di dalam Engkau, ya Tuhan penciptaku. Kekosongan di dalam dirinya tidak pernah bisa terisi dengan jabatan, dengan popularitas, dengan pasangan hidup, dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Hatinya yang kosong bisa diisi dengan pribadi yang menciptakan diri. Dan ini yang mengubahkan begitu banyak orang, termasuk saya hari ini. Ada banyak kita yang mengejar kebahagiaan, yang kita cari pada apa yang bisa kita capai. Pada popularitas kita, pada pendidikan kita, pada pekerjaan kita, pada pasangan hidup kita, bahkan mungkin pada pelayanan kita sekalipun. Kita menempatkan kebahagiaan itu pada apa yang bisa kita capai. Misalnya bagi seorang pengkhotbah, ketika khotbahnya memberkati banyak orang, dia pasti pulang dan dia melepaskan jasnya dan
ganti baju dan bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi bagaimana ketika khotbahnya dikritik oleh banyak orang, oleh banyak jemaatnya komen kemudian, Pak, aku nggak ngerti khotbahnya Bapak sama sekali. Mungkin semalaman dia nggak bisa tidur. Saudara-saudara, jangan sampai kita meletakkan kebahagiaan kita di dalam pelayanan sekalipun untuk kita bisa merasa bahagia dan cukup. Mungkin bagi beberapa cewek juga seperti itu. Ketika berantem dengan pacarnya, dia minta es krim gitu kan. Pokoknya aku harus minta ini, kalau enggak aku ngambek deh gitu kan. Kemudian sang cowok kasih kan, ya biasalah bucin. Kemudian dikasih kan, dibelikan es krim. Kemudian di story ya kan, story masuk Insta story gitu kan. Kemudian ditulisin my mood booster gitu. Nah saudara-saudara, makanan nggak salah, kita makan juga nggak salah. Tetapi jangan sampai meletakkan kebahagiaan pada makanan itu. Nah saudara-saudara, jangan sampai kita meletakkan tujuan hidup kita, kebahagiaan kita pada apa yang dunia tawarkan, tetapi pada apa yang Yesus tawarkan. Yang kedua, kita bisa menemukan tujuan hidup kita yaitu in the gospel of Christ, di dalam Injil Yesus Kristus. Jika kita melihat di ayat yang ke-10, saya bacakan bagi kita semua, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, di dalam Injil ternyata kita menemukan sesuatu yang sangat berharga yang digumulkan banyak orang, yaitu tentang dosa dan kematian. Saudara-saudara, pergumulan kita atau masalah terbesar di dalam hidup kita yang tidak akan pernah bisa terjawab oleh ilmu pengetahuan dan secanggih-canggihnya teknologi sampai hari ini, bahkan mungkin sampai selama-lamanya, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah terbesar manusia ini, yaitu tentang dosa dan kematian. Tetapi di dalam Injil Yesus Kristus, Dia menunjukkan bahwa masalah dosa itu diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Dia turun ke dunia menjadi manusia, mencari kita yang berdosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh kasih karunia. Dia mati di atas kayu salib supaya kita yang mati karena dosa dihidupkan oleh kasih karunia dan oleh anugerah Tuhan semata. Dan itu menjawab masalah yang terbesar di dalam kehidupan manusia, yaitu tentang dosa. Bagaimana dengan kematian? Semua orang pasti takut mati. Kita semua pasti takut mati. Tetapi di dalam Kristus, Kristus menjawab masalah yang terbesar manusia itu, yaitu tentang kematian. Di dalam kuburnya yang kosong, Yesus membuktikan bahwa Dia bangkit dan Dia hidup dan Dia mengalahkan kematian. Saudara-saudara, jika masalah yang terbesar itu semua Kristus bisa menjawabnya di dalam Injil, lalu apalagi yang perlu kita khawatirkan di dalam dunia ini? Makanya di dalam Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya mencari yang lebih esensial di dalam hidup kita, yaitu Kristus dan kerajaannya. Ketika kita menemukan kebahagiaan itu di dalam Kristus dan kita meletakkan kebahagiaan dan tujuan hidup kita di dalam Kristus, maka hal-hal yang sekunder itu akan mengikuti semua. Kebutuhan makanan, minuman, kebutuhan pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Itu semua sudah Tuhan siapkan jika kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita mencari yang lebih esensial di dalam hidup kita, yaitu Kristus. Saudara-saudara, ternyata pergumulan eksistensial manusia itu ada dua juga, yaitu tentang penerimaan dan pengakuan. Mengapa sih seorang anak muda dia bisa merokok atau dia mencoba untuk merokok? Sebetulnya dia ketika pertama kali mencoba merokok, dia nggak bisa merasakan enaknya rokok, benar nggak sih? Dia nggak bisa menikmati nikotin itu. Bahkan mungkin pertama kali coba dia batuk-batuk. Tetapi apa sih yang mendorong dia untuk bisa mencoba rokok gitu kan? Sebetulnya ada hal yang lebih dalam yang bisa kita lihat, yaitu tentang penerimaan, tentang pengakuan. Lu nggak keren kalau lu nggak ngerokok, lu nggak laki deh kalau lu nggak ngerokok. Cobain, lu pasti terlihat keren di depan cewek-cewek. Wih, pasti lu terlihat sangat keren banget, ganteng banget gitu. Mengapa orang bisa seks bebas? Sebenarnya bukan cari kepuasan, tetapi lebih dalam lagi kalau kita teliti, kita selidiki. Sebenarnya dia lebih mencari ketenangan, ketentraman. Dia lebih cari kenyamanan dan penerimaan. Aku diterima apa adanya kok.
sama pasanganku. Saudara, di dalam Kristus kita menemukan semuanya. Kita ini nggak layak sebenarnya. Kita orang berdosa, kita yang sudah patutnya dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita diterima apa adanya di dalam Kristus Yesus. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh kasih karunia. Dan ini sungguh luar biasa. Yesus menyelesaikan masalah kita yang terbesar, yaitu dosa dan kematian. Saudara, mari kita di dalam menjalani hidup ini, kita melihat dan kita menemukan tujuan hidup kita. Hanya di dalam Kristus saja kita bisa puas, kita bisa tenang, kita bisa damai, dan kita bisa selalu mengucap syukur. Semua yang bisa kita capai di dalam dunia ini hanyalah semata. Tetapi di dalam Kristus kita bisa mencapai kebahagiaan itu di dalam kekekalan. Saudara, apa sih inti surga sebetulnya? Apa inti surga sebetulnya? Kalau kita lihat di kitab Wahyu, surga itu diibaratkan lantainya seperti emas gitu kan. Dindingnya dari batu permata yang mulia, yang begitu mahal. Saudara, ternyata kitab Wahyu itu adalah sebagai bentuk simbolik saja. Yaitu apa? Ternyata di dalam surga nanti, yang terpenting itu bukan dindingnya batu permata, bukan lantainya emas, tetapi yang lebih mulia, yang lebih tinggi dari itu, yaitu ketika kita bisa berelasi dengan Tuhan. Menemukan kebahagiaan itu, yaitu menikmati Dia dan memuliakan Dia selama-lamanya. Di dalam dunia, emas nilainya sangat mahal, batu permata nilainya sangat mahal, tetapi di surga itu diinjak-injak gitu loh. Jadi sebetulnya apa yang dianggap dunia berharga, di surga itu nggak berharga. Yang lebih berharga adalah berelasi dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan bagaimana kita bisa menemukan tujuan hidup kita di dalam Kristus? Yaitu di dalam Injil. Alkitab adalah firman Tuhan, perkataannya Tuhan sendiri. Dan mari kita mempunyai kerinduan dan komitmen untuk selalu membaca Alkitab. Roma 1 ayat yang ke-16, Injil adalah kekuatan Allah yang mengampuni orang-orang berdosa. Di dalam Injil ada kekuatan, di dalam Injil ada penghiburan, di dalam Injil kita menemukan tujuan hidup kita, yaitu kebahagiaan di dalam Kristus. Kiranya kita bersama melalui renungan yang sederhana ini, yang singkat ini, kita bisa kembali dicelikan. Kita jangan hanya mengejar popularitas, jangan hanya mengejar prestasi, jangan hanya mengejar pasangan hidup mungkin. Karena itu semua tidak bisa membuat kita bahagia. Yang bisa membuat kita bahagia yang sejati, yaitu di dalam Kristus. Bukan berarti tidak boleh, sangat boleh. Tetapi jangan menjadikan itu yang utama. Tetapi jadikan Kristus dan Injil sebagai yang terutama di dalam hidup kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sungguh terbatas untuk menyampaikannya. Tetapi biarlah Roh Kudus menolong kami bersama, mengetuk hati dan pikiran kami, untuk kami melihat apa yang lebih penting di dalam hidup kami. Biarlah di dalam pergumulan kami menemukan Kristus, dan kami merasa cukup di dalamnya. Tolong kami semua ya Tuhan, dengan pergumulan kami masing-masing. Hamba berdoa bagi teman-teman yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka, berikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan, hamba juga berdoa bagi teman-teman yang mencari jodoh saat hari-hari ini. Tuhan, pertemukan dengan jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Tuhan, tolong kami semuanya, kami sungguh perlu Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh tidak mampu tanpa Tuhan. Terus bekerjalah bagi kami semuanya, terutama hamba berdoa bagi gereja orang beriman, dimanapun mereka berada, Soul Catcher. Kami berdoa melalui pelayanan ini ada banyak jiwa dimenangkan. Ada banyak orang-orang yang bertobat datang kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang hidupnya diubahkan. Melihat Kristus saja yang begitu berharga di dalam hidup mereka. Dan hidup mereka diselamatkan, jiwa mereka diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.
hapuskan raguku. Oh, 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 oh. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersyukur padamu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Oh, sha-la-la-la-la. Oh, 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 oh. Sha-la-la-la-la. Mahkota bagi kehidupan-Mu, mahkota bagi kehidupan-Mu, mahkota bagi kehidupan-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita sekali lagi. Haleluya.